osmosis atau bisa disebut RO merupakan mesin pengolah air langsung minum yang dapat membuang polutan-polutan berbahaya di dalam air sungai, pump, atau air sumur, sehingga dapat menyaring logam-logam berat, pestisida, racun-racun, zat kimia, partikel-partikel radioaktif, bakteri, virus, garam, maupun endapan. Mesin ini jangan digunakan untuk air laut ataupun air panas. Meminum air yang kurang bersih, tercemar secara kimia, tidak akan berpengaruh bagi kesehatan dalam waktu dekat. Namun, lambat laun akan membuat organ-organ tubuh kita menjadi rusak dan seringkali berakibat fatal. Air minum yang dihasilkan oleh RO ini adalah air murni bersih dan sehat, sehingga tidak perlu dimasak lagi. Air yang bersih, murni, dan sehat jelas akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita karena di dalamnya tidak ada lagi zat-zat yang berbahaya termasuk virus dan bakteri maupun jasad reniknya. Darah akan mengalir dengan baik dan sari makanan akan terdistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh sekaligus membuang zat-zat yang tidak berguna dan membuangnya melalui kulit dan ginjal. Oleh karena itu, mesin ini sering disebut ginjal ketiga yang ada di luar tubuh kita, mengingat cara kerjanya yang hampir sama. Konsep sistem reverse osmosis adalah sistem yang simpel. Dengan menggunakan cukup tekanan, maka air yang memiliki kadar konsentrat disaring menjadi air yang memiliki konsentrat rendah. Molekul air murni dari bagian yang memiliki konsentrat tinggi ditekan balik melalui membran semi-permeabel dan garam, dan kandungan logam terlarut akan tertinggal pada sisi lainnya. Pada sistem ini, air murni diperoleh dari air yang memiliki konsentrat yang tinggi. Tahap pra-instalasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada persiapan awal mesin beroperasi. Pengoperasian pertama kali. Periksa kondisi bahan bakar dan oli pada genset. Pastikan telah terisi bensin dan oli dalam jumlah yang memenuhi standar pengoperasian genset. Hidupkan genset terlebih dahulu. Fungsi-fungsi pada panel harus dalam keadaan off atau mati. Pilih sumber bahan baku. Hindari dengan kondisi banyak endapan lumpur. Disarankan menggunakan air bersih terlebih dahulu. Untuk mencegah pompa celup dan filter media mengalami penjubatan dini. Pastikan alur pipa pompa celup terpasang dengan benar. Untuk setup atau testing pertama kali, kami sarankan menggunakan air PDAM untuk melakukan pembilasan dan testing pertama kali, karena pada tahap awal diperlukan pencucian, pembilasan filter media terlebih dahulu. Nyalakan panel pompa celup terlebih dahulu, dan pastikan tangki air pertama terisi. Pastikan dosing pump dalam keadaan menyala. Lakukan pencucian, pembilasan pada filter media hingga bersih. Cara pencucian akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah media bersih, lakukan proses pencucian tahap selanjutnya. Lakukan pencucian pada sistem ultrafiltrasi, lakukan backwash, pembilasan hingga busa pada sistem UF sebagai bahan pengawet membran untuk mencegah pemampatan oleh bakteri. Pada tahap selanjutnya, lakukan flushing atau pembilasan pada membran hingga hasil dari RO sistem bekerja dengan normal. Air hasil dari penyaringan RO akan ditampung pada tangki final hingga penuh. Proses sterilisasi melalui ultraviolet, pastikan UV dalam keadaan menyala pada saat akan dikonsumsi. Pengoperasian rutin. Bila sistem telah terinstal dan terisi dengan air, maka sebaiknya dilakukan pengoperasian secara rutin setidaknya 1 minggu sekali. Bertujuan untuk mencegah membran mengalami penyumbatan karena berkembang biaknya bakteri. Bila unit belum terisi air dan media masih dalam kondisi kering, tidak perlu dilakukan pengoperasian secara rutin. Bila tidak dilakukan pengoperasian secara rutin, maka kami sarankan membran UF dan reverse osmosis dilakukan pencucian dengan bahan kimia tertentu. Bila dalam kondisi bergerak, usahakan air dalam semua tangki dalam keadaan kosong, dan lampu UV sebaiknya dilepas atau disimpan di tempat terpisah. Ini untuk mencegah lampu rusak akibat goyangan unit karena perjalanan. Mesin ini menjanjikan kemudahan untuk hidup yang bersih dan sehat. Karena kami selalu ingin memberi yang terbaik untuk pengguna kami pada saat ini dan di masa yang akan datang.
Karena sistem air bersih dan air minum teknologi Desalite dirancang khusus berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan instalasi dengan sistem RO yang menggunakan filter-filter yang bisa memproses kemurnian air dari yang paling kasar hingga sistem sterilisasi bakteri yang berlapis. Adapun tahapannya, menyaring partikel yang besar seperti kotoran, lumpur, pasir, debu, karat, bahan kapur, dan menggunakan sistem sterilisasi. Tahapan filter RO air Desalite secara umum antara lain dosing pump sebagai proses sterilisasi tahap awal dan sebagai oksidator. Pasir silika dan Greenson manganese inversion merupakan penyaring partikel-partikel besar diantaranya hingga 50 mikron dan kemampuan menyaring kadar besi di dalam air. GAC atau Carbon Active High Carb menyerap bau, warna, rasa tak sedap, bahan kimia organik, dan klorin. Kami menggunakan bahan karbon yang telah terstandarisasi. Softener membuang kesadahan air yang menimbulkan kerak pada air biasa disebut hardness. Sedimen 5 mikron sebagai filter penyaring halus tahap awal berisi kartris polypsum 5 mikron mampu untuk menyaring kotoran yang lebih besar dari 5 mikron. Hollow fiber ultrafiltrasi 0,01 mikron membuang pencemaran-pencemaran hingga 0,01 mikron. Sangat membantu sebagai pre-treatment membran reverse osmosis. Reverse osmosis system membuang seluruh pencemaran kimia, bakteri, dan virus hingga tingkat terkecil 1/10.000 mikron sehingga menghasilkan air murni. Penyaringan tahap awal, cartridge 1 mikron, ukuran 20 inch. Penyaringan tahap kedua, CTO Active Carbon, ukuran 20 inch. Penyaringan tahap terakhir, membrane reverse osmosis. Final tank, tangki yang menjaga kondisi air tetap baik dan mencegah kontaminasi dari udara luar, sehingga kualitas air setelah diproses oleh sistem reverse osmosis tetap terjaga. Ultraviolet, sistem pengisian dengan penyinaran UV memungkinkan bakteri dan virus mati dan menjadikan air menjadi lebih steril. Proses kerja. Sumber air baku. Air masuk melalui submersible pump atau pompa celup yang dapat dibenamkan ke dalam air. Hal yang perlu diperhatikan, hindari melakukan pencelupan pada area yang terlalu banyak lumpur. Sebisa mungkin menjaga jarak antara unit dengan pompa agar memiliki flow yang cukup. Terlihat pipa sumber air baku masuk. Penggunaan pipa PVC dengan ukuran 1 inch, pompa bekerja secara otomatis. Screen filtrasi. Air dari pompa submersible atau pompa celup mendorong air menuju screen filtrasi 10 inci dengan 4 tahap, berfungsi untuk menyaring kotoran basah, kotoran kasar, tanah, lumpur yang mungkin masuk ke dalam air. Adapun besaran screen filter adalah 70-80 mesh. Penggantian dan perawatan. Dalam penggunaan tidak ada aturan pembersihan dan penggantian. Sebaiknya setiap terjadi penyumbatan di mana debit air ke tangki penampung pertama sudah mulai kecil dan mengganggu produksi filter, ini sebaiknya segera dibersihkan. Screen filter ini dapat dibersihkan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan. Dosing pump. Tangki klorin harus selalu dalam kondisi terisi pada saat pengoperasian. Kaporit berfungsi sebagai disinfektan dan oksidasi awal. Penggunaan atau pemakaian. Pompa dalam keadaan mati, tutup valve 1, buka tutup tabung. Air siap diproses oleh media filter 1 atau makrofiltrasi 1. Setelah air masuk ke dalam tangki penampungan pertama, air siap diproses dengan keluar didorong oleh pompa pendorong menuju filter pertama. Ball valve 1 harus dalam kondisi terbuka. Isi, carbon active dicampur dengan Greenson manganese. Masa pakai, penggantian media 9-12 bulan bila dilakukan pengoperasian secara terus-menerus. Kondisi ini bisa lebih lambat atau cepat, sangat tergantung pada kondisi air. Fungsi, menyaring kotoran dengan besaran lebih besar dari 50 mikron. Menyaring atau mengurangi tingkat kekeruhan dalam air atau turbidity. Menyaring atau mengurangi kadar besi dalam air. Carbon active, menyaring bau, warna, organik. Cara pengoperasian. Periksa water mur, apakah dalam keadaan tertutup rapat. Water mur berfungsi sebagai sistem mur atau baut agar memudahkan pembongkaran atau penggantian media, sehingga tidak diperlukan pemotongan pipa. Posisi three-way valve dalam keadaan backwash hanya untuk pertama kali penggunaan atau pengoperasian.
Lakukan hingga kondisi air dalam keadaan sama dengan air baku pada umumnya. Pada pertama kali pengoperasian dilakukan selama 20-30 menit. Putar valve ke posisi rinse untuk melakukan pembilasan. Biasanya, air berangsur akan menjadi lebih bening, cukup lakukan 1-2 menit saja. Lalu putar kembali ke dalam posisi backwash. Lakukan proses pada nomor 3 tersebut berulang-ulang hingga air menjadi lebih bening. Lakukan proses filter air dalam kondisi sama dengan air baku. Air siap diproses oleh media filter 2. Setelah air diproses pada filter 2, maka air akan melalui filter ketiga. Air siap diproses. Isi: Cation Exchange Resin, Lanxess Lewated. Fungsi: sebagai softener, menghilangkan kesadahan atau hardness kapur dalam air. Cara pengoperasian: resin pada awal pengoperasiannya dalam keadaan sudah aktif cukup dilakukan backwash, fast rinsing, dan in-serve sebagai fungsi filter. Pada saat filter mulai tidak aktif, maka softener tersebut harus dilakukan regenerasi atau pengaktifan kembali. Merupakan proses pengaktifan cation exchange resin, di mana dilakukan pada saat mulai jenuh untuk regenerasi rutin. Secara umum dilakukan setiap 2 minggu sekali. Proses kerja: isi brain tank dengan NaCl atau garam sebanyak 5 kg. Isi brain tank dengan air dengan memutar valve ke posisi brain refill. Setelah penuh, putar posisi valve ke arah regeneration. Maka air pada tangki garam akan tersedot secara perlahan. Lakukan proses ini hingga air dalam tangki garam habis, dan setelah air habis, lakukan hal berikut ini. Putar valve ke posisi backwash. Lakukan hal ini hingga air tidak asin lagi, lalu lanjutkan ke tahap berikut. Putar valve ke posisi fast rinse. Cek hingga TDS air masuk sama dengan TDS air keluar. Setelah dilakukan pengecekan, maka valve siap diputar ke arah in-serve untuk proses filter. Air siap diproses menuju filter cartridge 5 mikron. Pada proses ini, air akan melalui filter. Cartridge 1, sedimen 5 mikron. Berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran lebih besar dari 5 mikron. Spesifikasi produk: cartridge size 20 inch, daya saring 5 mikrometer. Merek: Nanotech atau Stara. Masa penggantian atau pengisian ulang: pada umumnya 2 minggu sampai 4 minggu. Pada semua filter cartridge umumnya untuk pemeriksaan masa penggantian dengan cara buka filter cartridge yang akan diperiksa. Lihat lingkaran dalam filter apakah sudah ada kotoran masuk dan sudah tidak berwarna putih lagi. Bila sudah tidak putih atau sudah ada kotoran yang menembus lapisan dalam, lakukan penggantian media. Proses air masuk menuju ultrafiltrasi 0,01 mikron. Proses produksi ultrafiltrasi 0,01 mikron. Pressure operasi pada posisi 2,5 bar. Peningkatan pada pressure berarti terjadi pemampatan atau penyumbatan sehingga harus dilakukan backwash. Proses backwash dilakukan setiap produksi 8.000 liter atau minimal 2 kali setiap 1 jam. Proses rinse atau bilas dilakukan setelah proses backwash. Pastikan air dalam kondisi sudah bening. Proses produksi dilakukan setelah melakukan proses bilas. Dapat dilakukan bypass langsung ke mesin RO. Setelah melalui proses ultrafiltrasi, air seharusnya dalam kondisi aman dari sebagian bakteri dan virus, memiliki tingkat kebeningan yang sudah baik, air yang sebenarnya sudah siap dikonsumsi secara fisika dan kimia, namun tinggal proses sterilisasi saja. Balance tank. Hasil air ini merupakan kondisi air bersih yang dapat digunakan sebagai MCK. Pada saat pemakaian MCK, sebaiknya unit reverse osmosis dalam keadaan mati. Setelah melalui ultrafiltrasi 0,01 mikron, air akan masuk ke dalam tangki balance yang berfungsi mengatur flow air setelah treatment dan air yang siap diproses ke dalam sistem RO untuk kondisi air ini. Fungsi balance tangki ini juga sebagai indikator kualitas air masuk apakah masih bagus atau perlu dilakukan backwash atau penggantian. Setelah melalui proses pre-treatment dan pre-filter, seharusnya dalam kondisi memiliki tingkat kebeningan yang sudah baik, air yang sebenarnya sudah siap dikonsumsi secara fisika dan kimia, namun tinggal proses sterilisasi saja. Pada balance tank ini berfungsi sebagai keseimbangan flow air masuk dan flow keluar menuju proses reverse osmosis system, di mana bila terjadi pemampatan, tidak akan memaksa cartridge filter terus diberproduksi. Ini ditandai dengan kondisi masa penggantian filter.
Flow air masuk lebih kecil dari flow air keluar. Periksa filter cartridge apakah sudah mulai tersumbat. Kondisi normal. Flow air masuk lebih besar dari flow air keluar. Pompa pendorong unit reverse osmosis system. Fungsi. Sangat penting sebagai pompa pendorong untuk menuju booster pump pada reverse osmosis system. Pompa ini harus dalam kondisi menyala pada saat mesin reverse osmosis menyala. Dilarang menutup valve RO1 bila RO sistem menyala atau beroperasi. Ini akan berakibat kerusakan pada pompa feeder RO atau pompa vertikal multistage. Masalah pada pompa. Pompa tidak bekerja stabil, hidup mati secara terus-menerus. Perlu diperhatikan, cartridge filter 20 inch mulai tersumbat. Membrane flow mengalami penurunan. Maka bersihkan cartridge dan membran yang mulai tersumbat tersebut, lakukan penggantian dan pembersihan. Air siap menuju reverse osmosis system. Dari pompa air siap menuju sistem reverse osmosis, air melalui cartridge 1, sedimen 1 mic, berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran lebih besar dari 1 mikron. Spesifikasi produk: cartridge size 20 inch, Big Blue, daya saring 1 mikrometer. Merek, Nanotech atau Ultrafit atau setara. Masa penggantian atau pengisian ulang. Pada umumnya 2-4 minggu, pada semua filter cartridge umumnya untuk pemeriksaan masa penggantian dengan cara buka filter cartridge yang akan diperiksa, lihat lingkaran dalam filter apakah sudah ada kotoran masuk dan sudah tidak berwarna putih lagi. Bila sudah tidak putih atau sudah ada kotoran yang menembus lapisan dalam, lakukan penggantian media. Bila pompa transfer Shimizu sudah bekerja tidak stabil. Informasi reverse osmosis system. TDS meter, indikasi untuk TDS out atau TDS air hasil. Feeder pump water pressure, indikator tekanan air masuk ke pompa atau multistage centrifugal, beroperasi secara normal pada 30-40 PSI. Dilarang mengoperasikan RO system bila dalam kondisi pressure 0. Membrane atau operating pressure. Tekanan pompa atau multistage centrifugal, mendorong atau menekan membrane reverse osmosis, film tech membrane 4021 TW, beroperasi secara normal pada 150-200 PSI. Flow air hasil. Menghitung arus air hasil untuk setiap menit dalam liter dan dalam galon atau 3,78 liter. Ideal pada 5,5-6 liter per menit. Flow air limbah. Menghitung arus air buangan untuk setiap menit dalam liter dan dalam galon atau 3,78 liter. Ideal pada 10-12 liter per menit. Recycle valve. Mengatur banyaknya air buangan untuk diolah lagi ke dalam membran. Semakin besar valve dibuka, semakin besar air limbah diolah lagi ke dalam membran RO. Needle valve. Pengatur tekanan ke membran diindikasikan dengan meningkat atau menurunnya tekanan pada membran atau operating pressure guide. Vertical pump. Pom bertekanan hanya boleh hidup bila ada air masuk dengan kondisi bertekanan. Lihat gambar pada feed water pressure. Ingat, pompa ini akan rusak impellernya atau kipas, sehingga jangan sampai hidup bila tidak ada air. Proteksi digunakan WLC pada balance tank dan low pressure switch. Bila suplai air terhenti, maka switch ini menginformasikan ke pompa untuk segera mati. Low pressure switch. Switch control sebagai indikator bahwa pompa RO cukup mendapat suplai air. Masa penggantian membran reverse osmosis pada umumnya 1-2 tahun tergantung pada kondisi dan air sumber. Pipa distribusi. Sistem dirancang knockdown dengan watermoor untuk pembongkaran atau perbaikan bila memang diperlukan. Setelah air diproses melalui sistem RO, maka air ditampung pada pressure tank well made. Tangki dilengkapi dengan water level control atau radar atau WLC. Bila tangki sudah penuh, maka RO system akan mati secara otomatis. Bila tangki sudah kosong, maka RO system akan bekerja kembali. Post filter, cartridge 1, CTO. Fungsi, mengembalikan rasa air. Spesifikasi produk, cartridge size 20 inch, daya saring 5 mikrometer. Merek, Nanotech atau Ultrafit atau setara. Masa penggantian atau pengisian ulang, pada umumnya 2-4 minggu.
Pada semua filter cartridge, umumnya untuk pemeriksaan masa penggantian dengan cara buka filter cartridge yang akan diperiksa, lihat lingkaran dalam filter apakah sudah ada kotoran masuk dan sudah tidak berwarna putih lagi. Bila sudah tidak putih atau sudah ada kotoran yang menembus lapisan dalam, lakukan penggantian media. Cartridge 2, sedimen 1 mikron. Berfungsi menyaring kotoran dengan ukuran lebih besar dari 1 mikron. Spesifikasi produk, cartridge size 20 inch, daya saring 5 mikrometer. Merek, CP, Jepang. Masa penggantian atau pengisian ulang. Pada umumnya 2-4 minggu. Pada semua filter cartridge, umumnya untuk pemeriksaan masa penggantian dengan cara buka filter cartridge yang akan diperiksa, lihat lingkaran dalam filter apakah sudah ada kotoran masuk dan sudah tidak berwarna putih lagi. Bila sudah tidak putih atau sudah ada kotoran yang menembus lapisan dalam, lakukan penggantian media. Sterilisasi unit merupakan unit sterilisasi dengan kemampuan 12 GPM atau 40 liter per menit. Unit sterilisasi ini harus selalu dalam kondisi hidup agar kualitas air selalu terbebas dari virus dan bakteri. Aktifkan terus UV pada saat jam kerja. Gunakan setelah aktif dalam 5 menit. Pengisian air hanya diizinkan setelah UV dihidupkan setidaknya 5 menit sebelumnya. Ini digunakan agar gelombang sinar UV bekerja dengan sempurna terlebih dahulu. Masa penggantian atau pengisian ulang. Pada umumnya 6-8 bulan pengoperasian. Perhatian, pada saat bergerak disarankan mencabut lampu UV agar tidak rusak atau pecah. Menghidupkan UV dalam kondisi genset telah hidup dengan stabil. Dilarang memasukkan kembali air buangan atau limbah RO untuk disaring kembali atau dijadikan air sumber sebagai air baku karena akan merusak membran. Menyumbat atau memperkecil air buangan atau limbah karena akan merusak membran. Bila RO tidak dipergunakan cukup lama atau lebih dari 2x24 jam, maka buanglah air di dalam tangki dan produksi selama 20 menit, baru dapat dikonsumsi.